Di tengah kabut tipis yang menyelimuti kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pagi hari seharusnya membawa ketenangan. Namun, di balik gerbang-gerbang tinggi dan taman-taman yang terawat sempurna, sebuah drama penuh gejolak sedang membara dalam diam. Ini adalah kisah Bagas, seorang menantu miskin yang terjerat dalam hubungan terlarang dengan ibu mertuanya, seorang konglomerat dengan kekayaan miliaran rupiah. Ketika rahasia mengejutkan di balik hubungan mereka terungkap, semua orang terhenyak dalam kengerian. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Di salah satu sudut termewah Pondok Indah, di mana hiruk-pikuk jalanan ibu kota seolah tak mampu menembus temboknya, berdiri sebuah rumah megah milik Dewi Lestari Prawirojho. Rumah itu adalah sebuah pulau kesunyian di tengah keramaian. Ibu Dewi, kini berusia 62 tahun, telah menjanda selama lebih dari 1 dekade. Ia adalah seorang wanita tangguh yang dengan tangan besinya mengelola jaringan SPBU yang tersebar di seluruh Nusantara, menjaga kekayaan almarhum suaminya dengan kokoh. Meskipun uban perak telah menghiasi rambutnya yang disanggur rapi, wajahnya masih memancarkan keanggunan dan wibawa, yang membuat siapapun terpesona pada pandangan pertama. Di mata dunia, ia adalah wanita sempurna yang memiliki segalanya, kekayaan dan kekuasaan. Namun, tak ada yang tahu kedalaman jiwanya. Sejatinya, Ibu Dewi hanyalah seorang wanita yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesepian tanpa kehangatan. Di sisi lain, ada Bagas, seorang pemuda yang lahir sebagai anak petani miskin di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia telah akrab dengan kemiskinan. Pada usia 25 tahun, takdir membawanya menikahi Kirana, putri tunggal Ibu Dewi. Pada hari pernikahan mereka, bisik-bisik dari kerabat keluarga besar Prawirojho terdengar di setiap sudut. Sebagian mencibir, mengatakan si miskin itu masuk ke keluarga konglomerat sebagai menantu numpang hidup, nasibnya seumur hidup hanya akan menumpang. Sebagian lagi menertawakan kebodohan Kirana, mengapa dari sekian banyak pewaris kaya raya yang mengantre, ia justru memilih menantu tak punya apa-apa. Hanya Kirana yang percaya pada cinta tulus Bagas. Namun, jurang perbedaan yang menganga di antara kedua keluarga membayangi pernikahan mereka sejak awal. Bagas pindah ke rumah istrinya, sebuah istana yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Setiap langkahnya di dalam rumah itu terasa seberat timah. Dikelilingi oleh dekorasi mewah dan tatapan mata tajam kerabat yang mengamatinya dari atas ke bawah, ia merasa menjadi orang asing. Bagi keluarga istrinya, ia tak lebih dari seorang pria beruntung yang menumpang hidup. Namun, yang sama sekali tak disangka oleh Bagas, adalah orang pertama yang memberinya perhatian justru ibu mertuanya, Ibu Dewi sendiri. Setiap kali keluarga besar berkumpul untuk makan malam, Ibu Dewi selalu duduk di kursi utama, hening dan berwibawa. Ia jarang berbicara, tetapi sesekali tatapannya tertuju pada Bagas, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bagas, yang berkali-kali merasakan tatapan itu, hanya bisa menunduk canggung. Ia malu sekaligus bingung. Mengapa wanita yang memiliki segalanya seperti Ibu Dewi tertarik pada menantu rendahan sepertinya? Gosip pun mulai menyebar di antara kerabat. Mereka yang sinis berbisik bahwa Bagas menggunakan akal bulusnya untuk merebut hati istri dan ibu mertuanya sekaligus. Yang lain menertawakan Ibu Dewi, mengatakan ia sudah tua dan kesepian. Kata-kata itu menusuk Bagas seperti duri, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia menyadari bahwa perhatian-perhatian kecil itu telah menumbuhkan sebuah perasaan yang tumbuh dalam diam. Suatu malam, setelah rapat keluarga yang menegangkan, Bagas berdiri sendirian di balkon, merasa sesak. Angin malam Jakarta yang lembab terasa menusuk tulang. Tiba-tiba, Ibu Dewi mendekat dan dengan lembut menyampirkan sebuah syal pashmina di bahunya. Suaranya yang rendah dan hangat terdengar. Udaranya dingin, nanti kamu masuk angin. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi jantung Bagas mulai berdebar kencang. Sudah lama sekali ia tidak merasakan kehangatan lembut seperti ini, bahkan istrinya, Kirana, terkadang lupa memperhatikannya. Ibu Dewi tersenyum tipis pada Bagas, lalu berbalik seolah tak terjadi apa-apa. Sejak saat itulah, sebuah ikatan tak kasat mata, berbahaya namun tak tertahankan, mulai terjalin di antara mereka.
Sebuah kisah yang menentang logika dan moralitas, sebuah cerita cinta yang getir dan berbahaya, mulai menumbuhkan akarnya dalam sunyi. Pernikahan Bagas dan Kirana diadakan di Hotel Bintang 5 paling mewah di Jakarta. Lampu kristal raksasa yang menyilaukan, meja perjamuan yang tak berujung, dan deretan mobil sedan mewah di lobi. Itu adalah pemandangan yang bahkan tak pernah berani Bagas bayangkan. Berdiri di altar sebagai mempelai pria, ia merasa dirinya begitu tidak nyata. Setelan jas sewaannya terasa kaku, dan wajahnya yang lugu tampak begitu kontras di antara para tamu yang berpakaian glamor. Siapapun bisa melihat jurang perbedaan di antara mereka. Saat musik pernikahan mengalun, Kirana muncul dalam gaun pengantin putih yang memukau. Wajahnya bersinar karena bahagia. Ia berjalan perlahan, meraih tangan Bagas, dan sorot matanya menunjukkan keyakinan teguh bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Namun dari kursi tamu, bisik-bisik terdengar. Putri Ibu Dewi itu cantik dan pintar. Kenapa menikah dengan pemuda desa miskin begitu? Kudengar keluarga pihak laki-laki hanya punya satu rumah reot di kampung. Apa yang ada di pikiran Kirana? Kata-kata itu sampai ke telinga Bagas, membuat wajahnya memanas. Ia tahu betul realitasnya, tetapi ia juga percaya cinta Kirana tulus. Di tengah para tamu yang berisik, Ibu Dewi duduk di barisan depan. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna biru tua yang mewah, dengan kalung mutiara melingkari lehernya. Ekspresinya tenang, seolah ia hanya penonton, tanpa kegembiraan atau keharuan seorang ibu yang menikahkan putrinya. Matanya yang dingin dan dalam tertuju pada menantunya, Bagas. Bagas bergidik saat tatapan itu menyapunya. Ia tak tahu apa arti tatapan itu, curiga, hina, atau perasaan lain yang tak terbaca. Setelah upacara selesai, saat para tamu mengangkat gelas sampanye, Pak Suryo, kakak dari almarhum suami Ibu Dewi, atau Paman Kirana, mendekat dan berkata dengan nada mengejek, "Dewi, sudah kubilang, kan, putri secantik Kirana seharusnya dinikahkan dengan keluarga yang sepadan. Kalau nanti kamu susah karena punya menantu seperti ini, jangan salahkan siapa-siapa." Ibu Dewi tidak langsung menjawab, ia menyesap anggurnya, lalu berkata dengan tenang, "Siapapun pilihan putriku, itu haknya. Paman hanya perlu mendoakannya." Kata-katanya terdengar seperti membela menantunya, tetapi tatapan matanya pada Bagas masih tak terbaca. Bagas menunduk. Ia merasa berterima kasih sekaligus tertekan. Ia sadar betul bahwa di rumah ini, ia adalah orang asing yang akan selalu dinilai dan diuji. Malam pertama pernikahan, setelah pesta usai, Bagas dan Kirana kembali ke rumah megah itu. Itu adalah pertama kalinya Bagas menginjakkan kaki di rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Rumah itu terasa dingin dan penuh dengan kemewahan. Lukisan-lukisan mahal, pilar-pilar marmer, tangga melingkar yang anggun semuanya terasa asing. Kirana menggenggam erat tangan Bagas sambil tersenyum. "Jangan khawatir, Mas. Sekarang ada aku." Bagas mengangguk, tetapi ketakutan di hatinya tidak hilang. Saat itu, sosok Ibu Dewi muncul di ujung koridor. Postur tubuhnya tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Ia melewati pasangan itu, berhenti sejenak, dan berkata, "Kalian pasti lelah, istirahatlah. Besok banyak yang harus dilakukan." Suaranya datar, tetapi saat matanya bertemu dengan mata Bagas, ada emosi aneh yang melintas di sana. Bagas tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa seperti tercekik. Malam itu, mendengarkan desau daun di taman yang ditiup angin, Bagas tidak bisa tidur meski berbaring di samping Kirana. Tatapan dingin Ibu Dewi terus berputar di kepalanya. Ia tidak menyadari, saat itu, tirai sebuah tragedi yang akan menyeret mereka bertiga ke dalam pusaran badai telah terbuka. Kehidupan di rumah megah Ibu Dewi adalah dunia yang sama sekali berbeda bagi Bagas. Semuanya begitu mewah hingga membuatnya sesak napas. Lampu kristal raksasa yang menerangi ruang keluarga, karya seni langka yang memenuhi dinding, tangga marmer yang berkilauan, dan para asisten rumah tangga berseragam rapi yang bergerak dengan wajah serius seperti staf Hotel Bintang 5. Bagi Kirana, ini adalah rumahnya sejak kecil, jadi tidak ada yang istimewa. Tetapi bagi Bagas, setiap langkah di ruang itu terasa berat.
Ia seperti orang asing yang tersesat di tanah yang bukan miliknya. Pada jamuan makan pertama setelah menikah, Bagas duduk di samping Kirana, dan di seberangnya, Ibu Dewi duduk dengan setelan formal berwarna gelap. Meja makan begitu hening, hanya terdengar denting sendok dan garpu perak yang beradu dengan piring porselen mahal. Saat Bagas sedang menyiangi duri ikan untuk Kirana, seorang kerabat di sebelahnya menyindir, "Di meja ini semuanya pengusaha sukses, ya. Menantu baru kita ini mungkin masih lebih terbiasa makan nasi dengan tangan." Semua orang di meja makan tertawa. Tatapan mengejek tertuju pada Bagas. Wajahnya memerah, dan ia hendak meletakkan sendoknya. Sebelum suasana menjadi lebih canggung, Ibu Dewi angkat bicara dengan suara rendah. "Ikan ini banyak durinya, makanlah dengan hati-hati. Makanan itu yang penting dinikmati sesuai selera, bukan untuk membeda-bedakan kelas." Suaranya tenang, tetapi memiliki kekuatan untuk membungkam semua orang. Saat Bagas mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan tatapan Ibu Dewi yang dalam dan tak terbaca. Ia mengangguk kecil. "Baik, Bu. Terima kasih." Setelah makan malam, saat semua orang bubar, Bagas pergi ke taman untuk mencari udara segar. Ia yang terbiasa dengan udara bebas di sawah merasa sesak di rumah yang penuh aturan ini. Saat ia sedang mondar-mandir, Ibu Dewi muncul. Langkahnya ringan, tetapi penuh wibawa. Ia berdiri di samping Bagas, memandangi deretan pohon palem, dan berkata, "Ini mungkin sangat berbeda dari lingkunganmu yang dulu. Tapi sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluarga, kau harus belajar beradaptasi, jangan terlalu merasa terbebani." Bagas terkejut. Ia tidak menyangka Ibu Dewi akan memulai percakapan. Suaranya tegas, tetapi ada nada perhatian di dalamnya. Ia buru-buru menjawab, "Iya, Bu. Saya akan berusaha. Saya tahu saya masih banyak kekurangan." Ibu Dewi menatapnya lekat-lekat, seolah bisa membaca rasa rendah diri di hati Bagas. Ia mengangguk ringan, lalu berbalik. Punggungnya yang tegap dan syalnya yang sedikit berkibar ditiup angin meninggalkan perasaan yang tak terlukiskan bagi Bagas. Selama beberapa hari berikutnya, Bagas mulai menyadari perhatian diam-diam Ibu Dewi. Ketika ia melihat Bagas kesakitan karena sepatu barunya yang mengilap, ia diam-diam menyuruh pelayan untuk membawakan sandal kulit yang lebih lembut. Ketika Bagas sedang memindahkan barang-barang berat atas permintaan Kirana, ia kebetulan lewat dan berkata, "Biar para pelayan yang melakukan itu. Kau tidak terbiasa kerja berat, nanti punggungmu sakit." Itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi Bagas, yang sejak kecil terbiasa melakukan segalanya sendiri, perhatian seperti ini adalah sebuah kejutan besar. Saat semua kerabat memperlakukannya sebagai orang luar, hanya Ibu Dewi yang sepertinya melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta. Bagas, yang sedang berada di teras, tanpa sadar menggigil kedinginan. Saat itu, Ibu Dewi mendekat tanpa suara, melepaskan kardigan tipis yang dikenakannya, dan menyampirkannya di bahu Bagas. Kehangatan yang tersisa di pakaian itu menjalar ke tubuh Bagas, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia panik dan hendak mengembalikannya, tetapi Ibu Dewi menahannya dengan isyarat tangan. "Nanti kau sakit. Pakai saya." Pada saat itu, Bagas merasakan perasaan aneh merayap di hatinya. Ini bukan lagi sekadar perhatian seorang ibu mertua kepada menantunya. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih intim, dan lebih hangat. Bagas berusaha menguatkan hatinya, meyakinkan dirinya untuk menjaga jarak. Namun, di alam bawah sadarnya, citra Ibu Dewi dengan tatapan lembutnya mulai meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Ia tidak menyadari bahwa rasa keterasingan dan rendah dirinya telah menjadi jembatan tak terlihat yang menarik dua jiwa yang kesepian untuk saling mendekat. Sore itu, rumah besar itu terasa kosong. Kirana pergi keluar bersama teman-temannya, sementara Bagas membantu merapikan gudang kecil di belakang rumah. Pekerjaannya tidak berat, tetapi sangat berdebu. Setelan rapi yang biasa ia kenakan sudah kehilangan keapikannya. Bagas terbiasa bekerja keras sejak kecil, jadi meskipun punggungnya basah oleh keringat, ia terus menata kotak-kotak dengan tekun. Setidaknya, ia merasa berguna di rumah ini. Saat ia hendak membawa sebuah kotak berisi arsip ke lantai atas,
terdengar suara gedebuk keras dari arah tangga utama. Ia terkejut dan segera berlari ke sana. Ia melihat Ibu Dewi, yang mengenakan gaun sutra berwarna gelap, terpeleset dan meluncur beberapa anak tangga ke bawah. Salah satu sepatu hak tingginya terlepas, dan ia berusaha berpegangan pada pegangan tangga, tetapi gagal. Tanpa pikir panjang, sebelum Ibu Dewi jatuh sepenuhnya ke lantai marmer yang dingin dan keras, Bagas melompat untuk menopangnya. Tubuh mereka bertabrakan. Bagas berlutut untuk menahan benturan, dan dalam momen kacau itu, ia memeluk Ibu Dewi dengan erat. Ibu tidak apa-apa, Bagas terengah-engah, jantungnya berdebar liar. Ibu Dewi bersandar padanya, wajahnya pucat, tetapi tatapannya tetap tenang seperti biasa. Dari jarak sedekat itu, Bagas bisa mencium aroma lembut dari rambutnya, aroma anggun yang belum pernah ia cium sebelumnya. Dengan suara sedikit bergetar, Ibu Dewi menjawab lirih, "Terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku bisa cedera parah." Bagas membantunya duduk di sofa terdekat. Lututnya sedikit lecet dan mengeluarkan darah. Tanpa menunggu pelayan, Bagas mengambil kotak P3K dari lemari. Tangannya sedikit gemetar saat ia membersihkan luka itu dengan hati-hati agar tidak terasa sakit. Ibu Dewi menatapnya. Tatapannya tidak lagi dingin seperti biasanya, melainkan melembut. "Kamu telaten sekali, ya. Kirana saja biasanya tidak bisa melakukan hal seperti ini." Ia tersenyum tipis, dengan suara yang jarang terdengar begitu hangat. Bagas tersenyum canggung. "Sudah terbiasa, Bu. Dulu di desa, waktu kerja di sawah sering jatuh, jadi biasa mengobati luka sendiri." Saat itu, Ibu Dewi menatap lurus ke matanya. Ada kilatan haru di sana. Seorang wanita yang seumur hidupnya dilayani, yang selalu mengenakan pakaian sutra, tiba-tiba merasakan hatinya bergetar di hadapan kesederhanaan dan ketulusan seorang pemuda miskin. Ketika Bagas selesai membalut lukanya, tanpa sadar Ibu Dewi meletakkan tangannya di atas punggung tangan Bagas. Itu hanya sesaat, tetapi Bagas merasa seperti tersengat listrik. Ia terkejut dan menarik tangannya, wajahnya memerah padam. "Maaf Bu. Saya hanya ingin membantu." Ibu Dewi menatapnya lekat-lekat, lalu menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf, aku tahu kau anak yang baik. Di keluarga ini, jarang ada orang yang tulus sepertimu." Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar pujian selembut itu dari Ibu Dewi. Di dalam hatinya, tumbuh rasa terima kasih sekaligus debaran yang aneh. Malam itu, ketika Kirana kembali dan dengan ceria menanyakan kegiatannya seharian, Bagas lebih pendiam dari biasanya. Ia mengangguk dan tersenyum pada cerita istrinya, tetapi di kepalanya, tatapan lembut Ibu Dewi saat duduk di tangga terus berputar. Ia mencela dirinya sendiri. "Apa yang aku pikirkan? Beliau adalah ibu mertuaku, usianya jauh lebih tua dariku. Ini tidak boleh terjadi." Tetapi perasaan adalah sesuatu yang sulit ditekan. Sejak hari itu, sebuah ikatan tak kasat mata terjalin antara Bagas dan Ibu Dewi. Sebuah ikatan perasaan yang tak bisa diberi nama, berbahaya, namun sulit diputuskan. Setelah itu, setiap kali mereka bertemu, tatapan Ibu Dewi tidak lagi dingin. Ada kehangatan dan sesuatu yang hening di dalamnya, dan Bagas, meskipun berusaha menghindar, bisa merasakannya dengan jelas. Momen sederhana saat ia menolongnya justru menjadi titik awal dari sebuah cinta tragis yang menyeret mereka ke dalam pusaran badai. Setelah insiden di tangga, suasana di rumah megah itu berubah secara halus. Bagi orang lain, Ibu Dewi tetap mempertahankan citra wanita tangguh yang berwibawa dan berkuasa. Namun, khusus untuk Bagas, setiap kali mata mereka bertemu, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tatapan pengamatan yang dingin, melainkan tatapan yang penuh perhatian dan kehangatan. Suatu pagi, saat Bagas turun ke ruang keluarga, Ibu Dewi sedang minum teh sambil membaca koran. Biasanya, ia tidak akan terlalu peduli dengan kehadirannya, tetapi hari itu, tatapannya bertahan lebih lama pada Bagas. Lalu ia tiba-tiba bertanya, "Tidurmu nyenyak, wajahmu terlihat sedikit lelah." Bagas berhenti sejenak. Itu adalah pertanyaan biasa, tetapi dalam situasi ini, cukup untuk membuat jantungnya berdebar.
Ia mengangguk kecil dan bergumam, "Iya Bu." Mungkin karena belum terbiasa dengan tempat tidur baru. Ibu Dewi mengangguk ringan dan mengalihkan pandangannya, tetapi Bagas bisa merasakan kelembutan yang tersisa di tatapannya. Itu jelas bukan tatapan biasa dari seorang ibu mertua kepada menantunya. Malam itu, saat makan malam, ketika semua orang asyik mengobrol, Bagas merasa canggung memegang sendok dan garpu perak yang berkilauan. Ia yang terbiasa dengan peralatan makan sederhana merasa tangannya gemetar di hadapan perangkat makan yang begitu mewah. Kirana tertawa dan berkata, "Mas ini canggung sekali, memangnya apa susahnya, sih?" Semua orang di meja ikut tertawa, dan seseorang melontarkan ejekan. Bagas menunduk karena malu, tetapi saat ia mengangkat wajahnya lagi, ia bertemu dengan tatapan Ibu Dewi. Di matanya, tidak ada ejekan atau penghinaan. Hanya ada tatapan yang dalam dan tenang, seolah berkata, "Jangan pedulikan. Itu bukan salahmu." Tatapan itu, seperti tangan tak terlihat, membelai hati Bagas, dan tanpa sadar ia tersenyum tipis. Selama beberapa hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Saat Bagas pulang berbelanja bersama Kirana, ia melihat Ibu Dewi berdiri di depan pintu, menatapnya. Tatapan itu hanya sekilas, tetapi cukup bagi Bagas untuk merasakan bahwa Ibu Dewi memperhatikannya. Ketika kakinya tersandung di ambang pintu, Ibu Dewi segera mendekat, memegang lengannya, dan bertanya lirih, "Kau tidak apa-apa, hati-hati, jangan sampai jatuh." Suaranya lembut dan hangat, membuat Bagas merasa seolah napasnya berhenti sejenak. Sentuhan itu hanya sesaat, tetapi membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan baginya. Perasaan aneh yang membuatnya nyaman sekaligus cemas. Jauh di tengah malam, Bagas tidak bisa tidur. Ia terus teringat tatapan Ibu Dewi dan sentuhan tangannya di lengannya. "Aku salah sangka. Beliau hanya ibu mertuaku, ini pasti hanya perasaanku saja." Ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin ia mencoba melupakannya, bayangan itu semakin jelas. Suatu sore, saat Kirana sedang pergi, Bagas sedang merapikan taman ketika angin kencang bertiup, dokumen-dokumen di atas meja beterbangan. Saat Bagas buru-buru memunguti kertas-kertas itu, Ibu Dewi muncul. Ujung rok panjangnya berkibar lembut ditiup angin. Ia ikut membungkuk untuk membantu, dan tanpa sengaja, tangannya menyentuh tangan Bagas. Itu hanya sesaat, tetapi keduanya berhenti. Ibu Dewi menatap Bagas dengan matanya yang dalam, bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang terucap. Bagas buru-buru menarik tangannya, wajahnya memerah. "Maaf, Bu." Ia hanya menggeleng pelan dan berkata lirih, "Tidak apa-apa." Saat itu, Bagas menyadari bahwa tatapan mata Ibu Dewi bukan lagi sekadar perhatian seorang orang tua, ada sesuatu yang lain di dalamnya, emosi yang tertekan. Dan Bagas, meskipun berusaha menyangkalnya, merasakan dengan jelas bahwa jantungnya berdebar kencang. Sejak hari itu, setiap kali berhadapan dengan Ibu Dewi, Bagas merasa sesak napas. Tatapannya menjadi tali tak kasat mata yang diam-diam menjeratnya. Ia takut, tetapi ia tidak bisa menghindari tatapan itu. Kecanggungan di awal pernikahan mulai memudar, dan Bagas perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan di rumah besar itu. Namun, ia masih belum bisa lepas dari tatapan merendahkan para kerabat istrinya. Kekayaan keluarga Prawirotjo seperti tembok tak terlihat yang selalu membuat Bagas merasa kecil. Terutama Pak Suryo, paman Kirana, yang secara terang-terangan meremehkannya. Ia sering datang ke rumah dengan alasan menengok keponakannya, tetapi tindakannya lebih seperti seorang pengawas. Setiap kali melihat Bagas, ia akan tersenyum sinis. Suatu sore, saat Kirana baru pulang dari kantor, Pak Suryo menariknya ke sudut taman dan berbisik, "Kirana, anak sepintar dan dari keluarga baik-baik sepertimu kenapa menikah dengan pemuda miskin itu? Dia hanya menempel padamu karena uang, bukan cinta. Nanti kalau sudah saatnya kamu mewarisi perusahaan, kamu akan sadar kalau dia sama sekali tidak berguna." Kirana sedikit mengernyitkan dahi. "Aku percaya pada suamiku, Paman. Mas Bagas mungkin miskin, tapi dia tulus." Pak Suryo tertawa hambar dan menepuk bahu Kirana. "Percaya atau tidak itu urusanmu, tapi ingat kata-kataku, suatu saat nanti kau pasti akan menyesal."
Kata-kata itu diam-diam membekas di hati Kirana. Ia percaya pada suaminya, tetapi melihat suaminya yang begitu canggung dan kikuk di antara orang-orang glamor, hatinya terasa sedikit perih. Tekanan yang dirasakan Bagas semakin hari semakin besar. Ia tahu para kerabat menganggapnya hanya mengincar harta, dan ia hanya bisa diam menghadapi ejekan di belakangnya. Yang membuatnya lebih sulit adalah tatapan Ibu Dewi yang berubah. Sejak ia menolongnya di tangga, Ibu Dewi sering menatapnya dengan tatapan lembut yang tak bisa ia mengerti. Sapaan ramah dan sentuhan tangan yang tak disengaja membuat Bagas semakin bingung. Suatu malam, saat seluruh keluarga makan malam bersama, Pak Suryo tiba-tiba berkata kepada Ibu Dewi, "Lihat itu, Dewi. Menantu barumu itu sepertinya tidak tahu sopan santun, kikuk sekali. Seharusnya dari dulu kau carikan Kirana pasangan yang pantas." Suasana di meja makan seketika menjadi dingin. Tubuh Bagas menegang, dan wajah Kirana memerah karena marah. Namun, Ibu Dewi tetap tenang. "Sekali menantu, selamanya menantu, Paman. Tolong jangan bicara lagi. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, yang penting adalah ketulusan." Semua orang terkejut mendengar jawabannya. Saat Bagas mengangkat kepalanya, ia bertemu dengan tatapan Ibu Dewi. Kali ini, tatapan itu bukan hanya melindunginya di depan kerabat, tetapi juga seolah memberinya keyakinan pribadi. Jantung Bagas berdebar kencang, dan ia buru-buru menunduk untuk melanjutkan makannya. Malam itu, Bagas duduk sendirian di teras depan. Angin malam Jakarta terasa sangat dingin. Ia memikirkan istrinya yang tertidur di dalam, lalu teringat tatapan Ibu Dewi. Di dalam hatinya, tumbuh kegelisahan seolah berdiri di antara dua jurang. Ia tahu hubungan ini tidak boleh berlanjut, tetapi mengapa hatinya begitu bergejolak? Di sisi lain rumah, Ibu Dewi berdiri diam di dekat jendela, memandangi taman tempat Bagas duduk. Wajahnya tidak lagi dingin seperti biasanya, melainkan dibayangi oleh pikiran yang dalam. Ia tahu apa yang terjadi di dalam hatinya, tetapi ia tidak bisa menghentikan perasaan yang tumbuh tak terkendali. Perasaan itu adalah penghiburan di tengah kesepiannya, sekaligus bahaya yang tak terduga. Konflik dalam keluarga semakin nyata. Kirana, meskipun percaya pada suaminya, mulai terganggu oleh keraguan yang ditanamkan Pak Suryo. Bagas tersiksa di antara kesetiaannya pada istrinya dan debaran yang tak bisa ia tolak. Dan Ibu Dewi, seorang wanita berkuasa namun kesepian, semakin tenggelam dalam perasaan asing yang bahkan ia takuti untuk akui. Semuanya seperti bara api yang menyala dalam diam. Hanya butuh satu tiupan angin kencang untuk membuatnya berkobar menjadi api yang dahsyat. Setelah makan malam yang menegangkan itu, Bagas seolah menyembunyikan dirinya di dalam rumah. Ia menjadi lebih pendiam, dan hanya membantu pekerjaan-pekerjaan kecil. Ia merasa pantas diremehkan, tetapi setiap kali teringat tatapan Ibu Dewi yang membelanya di depan Pak Suryo, ia merasakan terima kasih sekaligus kegelisahan. Suatu pagi, saat Bagas sedang merapikan garasi, Ibu Dewi tiba-tiba memanggilnya ke ruang kerjanya. Ruang kerja yang luas itu penuh dengan berbagai penghargaan dan dokumen bisnis. Ia duduk di belakang meja dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara tenang, "Bagas, sekarang kau sudah tinggal di sini, kau harus punya pekerjaan yang stabil. Kau tidak bisa selamanya bergantung pada Kirana. Aku punya beberapa SPBU di pinggir kota yang butuh manajer. Apa kau mau mencobanya?" Bagas terkayut. Ia tidak pernah membayangkan ibu mertuanya akan memberinya tanggung jawab sebesar itu. Setelah ragu sejenak, ia buru-buru menggeleng. "Saya rasa saya tidak mampu, Bu. Saya belum pernah berbisnis." Ibu Dewi menatapnya lekat-lekat dengan matanya yang dalam. "Tidak ada orang yang langsung bisa sejak lahir. Yang penting adalah kemauan untuk belajar. Aku tidak berpikir kau orang yang tidak berguna seperti yang mereka katakan. Cobalah, aku akan membantumu dari belakang." Bagas ragu-ragu. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, tetapi ia takut jika gagal, ia akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Saya akan berusaha keras, Bu." Ibu Dewi mengangguk ringan, dan senyum tipis tersungging di bibirnya.
Itu adalah pertama kalinya Bagas melihatnya tersenyum padanya. Senyum tipis itu anehnya cukup untuk menghangatkan hatinya. Selama beberapa hari berikutnya, Ibu Dewi secara pribadi membawa Bagas ke SPBU dan memperkenalkannya kepada para karyawan. Ia berdiri di sampingnya dan berkata dengan nada tegas namun penuh kepercayaan, "Ini menantuku. Mulai hari ini, dia akan mengelola tempat ini, jadi tolong bantu dia dengan baik." Bagas merasa tegang mendengar bisik-bisik di belakangnya, tetapi tatapan tegas Ibu Dewi di sampingnya memberinya kekuatan. Awalnya, semuanya terasa asing. Ia canggung dalam mengelola pembukuan dan kaku saat berkomunikasi dengan karyawan. Suatu kali, ia salah menghitung dan wajahnya memerah karena panik, tetapi Ibu Dewi tidak memarahinya. Ia dengan tenang memperbaiki kesalahannya dan mengajarinya dengan sabar. Suatu hari, ia duduk persis di sebelahnya, memegang pena dan menunjuk angka satu persatu, berkata dengan suara hangat dan tenang, "Coba lagi seperti ini. Kalau kau tenang, kau akan cepat terbiasa." Dari jarak sedekat itu, napasnya terasa menyentuh pipi Bagas, membuatnya salah tingkah. Ia berusaha fokus, tetapi perasaan aneh tumbuh di hatinya. Suatu malam, setelah selesai memeriksa SPBU, hujan deras tiba-tiba turun. Sopir Ibu Dewi belum bisa dihubungi, jadi Bagas buru-buru mengambil payung dan memayunginya. Angin kencang membuat satu payung kecil tidak cukup. Ibu Dewi sedikit merapat ke sisinya, dan tanpa sadar memegang lengannya. Tindakan itu membuat Bagas berhenti sejenak, dan pada saat itu, ia merasakan dengan jelas keintiman yang tidak biasa di antara mereka. Ketika mereka tiba di rumah dan Bagas hendak masuk ke kamarnya, Ibu Dewi menghentikannya dan berkata pelan, "Kerjamu bagus hari ini. Aku percaya kau bisa melakukan lebih banyak lagi di masa depan." Suaranya rendah, dan tatapannya penuh kepercayaan. Bagas menunduk, dadanya terasa hangat. Itu bukan sekadar dorongan semangat. Ada keintiman yang sulit ia artikan di dalamnya. Sejak saat itu, Bagas mencurahkan seluruh tenaganya pada pekerjaan. Ia ingin membuktikan dirinya, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa tatapan Ibu Dewi menjadi motivasi terbesarnya. Di tengah tekanan, kepercayaannya menjadi api yang menyala diam-diam, menjadi pemandu bagi perasaan berbahaya yang perlahan terbentuk. Tidak ada seorang pun di rumah mewah itu yang tahu. Sebuah hubungan tragis yang dimulai dari perhatian sederhana dan ujian yang tampak biasa, selangkah demi selangkah mulai menumbuhkan akarnya. Langit Jakarta di penghujung musim hujan seringkali menurunkan hujan dingin tanpa peringatan. Hari itu pun, Bagas sedang menemani Ibu Dewi memeriksa SPBU yang baru dibuka. Pekerjaan mereka berlangsung hingga larut malam. Tepat saat mereka akan pulang, hujan turun dengan derasnya seolah langit runtuh. Angin menyelinap masuk melalui celah pintu, membuat ruangan terasa dingin menusuk tulang. Sopir sedang ada urusan mendadak, dan mobil pengganti belum juga tiba. Di dalam kantor kecil SPBU yang kosong, hanya ada Bagas dan Ibu Dewi. Lampu pijar yang berkedip-kedip karena listrik yang tidak stabil memancarkan cahaya redup. Bagas melihat Ibu Dewi, yang hanya mengenakan blazer tipis, sedikit menggigil. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan jaketnya dan memberikannya. "Ibu, pakai ini saja. Saya tidak apa-apa." Ibu Dewi berhenti sejenak, menatap wajah lugu Bagas. Selama ini, ia terbiasa dengan pelayanan mekanis dari para bawahannya. Namun, tindakan tulus tanpa pamrih ini membuatnya terkejut. Ia perlahan menerima jaket itu, menyampirkannya di bahu, dan bergumam lirih, "Terima kasih." Di dalam ruangan sempit yang hanya diisi oleh suara tetesan air hujan dari atap, mereka duduk berhadapan dalam diam. Bagas tanpa sadar mengikuti setiap gerakan Ibu Dewi. Rambutnya sedikit berantakan, dan beberapa helai uban berkilauan di bawah cahaya lampu kuning. Wajahnya menunjukkan jejak waktu, tetapi bagi Bagas, ada keanggunan dan kecantikan mendalam yang belum pernah ia lihat pada orang lain. Setelah keheningan yang terasa abadi, Ibu Dewi mengangkat kepalanya, dan tatapannya bertemu dengan tatapan Bagas. Saat mata mereka bertemu, ada getaran aneh yang mengalir. Bagas buru-buru memalingkan wajahnya. Jantungnya berdebar tak terkendali, dan dalam hati ia mencela dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan?
Beliau adalah ibu dari istriku, usianya hampir 40 tahun lebih tua dariku. Namun, akal sehat tidak mampu menekan perasaan. Ibu Dewi juga tidak bisa menyembunyikan debarannya. Setelah suaminya meninggal, ia hidup dikelilingi oleh harta, tetapi tidak ada orang yang bisa diajak berbagi hati. Bagas, yang canggung namun tulus, meresap ke dalam hatinya seperti angin segar. Saat itu, pintu kantor terhempas terbuka oleh angin kencang. Bagas segera berlari untuk menahannya. Ibu Dewi mengikutinya dari belakang dan tanpa sadar meletakkan tangannya di bahu Bagas. Sentuhan singkat itu membuat keduanya kembali berhenti. Saat Bagas menoleh, mata mereka bertemu lagi. Dari jarak yang begitu dekat hingga napas mereka bisa saling terasa. 1 detik, 2 detik, lalu keduanya serentak mundur, seolah baru saja melihat jurang yang dalam di depan mereka. Ibu Dewi berdaham kecil untuk menyembunyikan kegugupannya. Udaranya dingin sekali, duduklah lebih dekat sini. Nanti kau sakit. Bagas mengangguk dan duduk kembali di kursinya dalam diam. Di luar dingin, tetapi punggungnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya serasa mau meledak. Ia tahu, 1 langkah lagi, dan semua batasan akan runtuh. Malam itu, hujan terus turun hingga pagi, dan mereka berdua duduk di ruangan kecil itu tanpa bicara lagi. Namun, keheningan itu justru membuat udara terasa semakin berat, seolah menyembunyikan rahasia yang berbahaya. Ketika mobil tiba, Ibu Dewi mengenakan blazernya dan keluar lebih dulu. Wajahnya telah kembali ke ekspresi tegas seperti biasanya. Namun saat melewati Bagas, ia berhenti sejenak dan berbisik sangat pelan, hanya agar Bagas yang mendengarnya, "Terima kasih untuk hari ini." Saat Bagas mengangkat kepalanya, ia melihat tatapan Ibu Dewi sempat goyah sesaat sebelum menghilang. Dalam perjalanan pulang, duduk di samping istrinya Kirana, Bagas tidak banyak bicara. Kirana asyik bercerita tentang teman-temannya, dan ia hanya mengangguk. Di kepalanya, hanya ada tatapan Ibu Dewi, yang penuh dengan emosi tak bernama di malam hujan itu. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia tahu, sekarang ia dan Ibu Dewi tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Sebuah ikatan tak terlihat telah mengikat mereka berdua. Ikatan yang manis sekaligus menakutkan. Setelah malam hujan itu, suasana di rumah megah itu berubah secara aneh. Bagi orang lain, semuanya tampak seperti biasa. Kirana sibuk dengan pekerjaannya, para pelayan tetap sibuk, dan Pak Suryo sesekali masih datang untuk mengamati. Namun bagi Bagas dan Ibu Dewi, setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan tak terlihat yang mengalir. Ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua. Bagas berusaha menjaga jarak. Ia memutuskan untuk menganggap semuanya sebagai perhatian biasa. Namun, setiap kali bayangan Ibu Dewi terlihat di koridor, jantungnya tanpa sadar berdebar lebih cepat. Saat makan malam keluarga, ia berusaha tidak menatap ke arahnya, tetapi hanya dengan panggilan Bagas, "Makanlah lagi," wajahnya akan memanas dan tangannya gemetar. Ibu Dewi juga merasakan hal yang sama. Di luar, ia tetap tenang dan menggunakan nada bicara yang tegas kepada orang lain. Namun, khusus saat berada di dekat Bagas, ia merasa dirinya menjadi anehnya lemah. Setiap tindakan kecil Bagas saat ia mengambilkan lauk untuk Kirana atau diam-diam merapikan meja setelah makan menarik perhatiannya lebih dari biasanya. Suatu sore, Bagas pulang dari SPBU dengan luka kecil di tangannya karena kecerobohan. Ia menyembunyikan lukanya agar Kirana tidak khawatir. Tetapi Ibu Dewi melihatnya. Malam itu, saat Bagas sedang mencuci tangan di luar, Ibu Dewi mendekat dan memegang tangannya. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh luka itu, dan matanya menunjukkan rasa kasihan. Kenapa disembunyikan? Kenapa tidak bilang pada Kirana? Bagas panik dan mencoba menarik tangannya, tetapi Ibu Dewi tidak melepaskannya. Kehangatan dari tangannya membuat hatinya bingung. Ia bergumam, "Hanya luka kecil, Bu, bukan apa-apa." Ibu Dewi menghela napas kecil, lalu mengeluarkan salep dari sakunya dan mengoleskannya dengan hati-hati pada luka itu. Saat itu, Bagas hanya bisa duduk diam. Jantungnya berdebar kencang, dan di mata Ibu Dewi, terpancar kekhawatiran tulus yang berbeda dari sikapnya yang biasanya menjaga jarak.
Bagas merasa hangat sekaligus bersalah. Hangat karena merasa diperhatikan, tetapi bersalah karena tahu ia tidak seharusnya merasakan perasaan ini. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia menatap istrinya, Kirana, yang tertidur pulas di sampingnya, dan merasa tertekan oleh beban berat. Aku adalah suami Kirana. Bagaimana bisa hatiku goyah karena ibu mertuaku? Namun, saat ia memejamkan mata, bayangan Ibu Dewi yang dengan lembut mengobati lukanya muncul dengan jelas. Di kamar lain, Ibu Dewi juga gelisah. Ia teringat tatapan terkejut Bagas saat tangannya menyentuhnya, dan rasa kasihan muncul di dadanya. Ia menyesali masa mudanya yang hilang dalam pernikahan paksa, dan kesepiannya selama puluhan tahun terasa begitu menyakitkan. Kehadiran Bagas terasa seperti kompensasi yang datang terlambat, membuatnya merasa hidup kembali sekaligus merasa bersalah. Selama beberapa hari berikutnya, semakin mereka mencoba saling menghindar, semakin sering mereka bertemu secara kebetulan. Di taman, di teras, bahkan tatapan yang tak sengaja beradu di koridor membuat suasana semakin menyesakkan. Suatu kali, saat Kirana sedang pergi, Bagas dan Ibu Dewi duduk berdua di ruang keluarga. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara detak jam, tatapan mereka tanpa sengaja bertemu. Ibu Dewi dengan pelan memalingkan wajahnya, dan berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kita tidak seharusnya begini." Bagas menunduk dan mengepalkan tangannya. "Saya tahu, Bu, tapi saya tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." Saat itu, keduanya menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Perasaan tragis itu telah menumbuhkan akarnya, dan semakin disangkal, semakin kuat ia tumbuh. Ada sebuah garis batas tipis di antara mereka. Jika dilanggar, itu adalah dosa, jika berhenti, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Dan ironisnya, rasa bersalah itulah yang membuat perasaan itu semakin manis dan kuat. Keduanya seperti perahu yang terhanyut oleh arus deras, mengetahui bahayanya, tetapi tidak bisa memutar kemudi. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada tatapan Bagas tidak luput dari pengamatan tajam Kirana. Ia terbiasa dengan suaminya yang canggung dan lugu, tetapi Bagas yang sekarang benar-benar berbeda. Ia sering ragu-ragu saat berbicara, menghindari menatap mata istrinya, dan terkadang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa malam, ketika Kirana terbangun, ia mendapati Bagas belum tidur, hanya menatap langit-langit dengan hampa seperti orang yang memiliki beban tak terkatakan. Awalnya, Kirana berpikir suaminya stres karena pekerjaan baru di SPBU. Namun, ia segera menyadari bahwa setiap kali nama ibunya disebut, Bagas akan terkejut, dan ada emosi yang tak terduga melintas di matanya. Itu bukan rasa hormat biasa, melainkan seperti debaran yang tersembunyi. Suatu pagi, saat merapikan kamar tidur, Kirana tanpa sengaja menemukan sebuah syal sutra berwarna gelap yang terlipat rapi di dalam laci Bagas. Ia ingat betul, itu milik ibunya. Syal yang sering dikenakan Ibu Dewi saat bepergian. Kirana terkejut. Kenapa syal ibu ada di laci Mas Bagas? Bagas seketika panik, lalu tertawa canggung. "Oh, itu. Waktu itu ibu titip sama aku pas kehujanan di SPBU, aku lupa mengembalikannya." Kirana menatap suaminya lama. Penjelasannya masuk akal, tetapi mengapa tatapan Bagas begitu panik? Ia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi benih kecurigaan telah ditanam di hatinya. Malam itu, Kirana dengan santai bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa syal ibu yang waktu itu ada di kamar Mas Bagas ya?" Ibu Dewi berhenti sejenak, lalu tersenyum dengan tenang. "Oh, waktu itu hujan deras, jadi ibu titip sebentar. Memangnya kenapa?" Kirana mengangguk ringan, tetapi ia tidak melewatkan kilatan kegugupan yang melintas di mata ibunya. Hari demi hari, petunjuk-petunjuk kecil membuat Kirana semakin cemas. Suatu kali saat makan malam keluarga, ia melihat ibunya dan suaminya tanpa sengaja saling bertatapan. Tatapan itu cepat-cepat dialihkan, tetapi Kirana merasa ada yang aneh. Di hari lain, saat Bagas sedang membantu di taman, Ibu Dewi lewat dan bertanya dengan lembut, tidak capek. Sebuah kalimat sederhana, tetapi suara ibunya terdengar terlalu lembut. Kirana mulai curiga. Ia tidak ingin membayangkan yang buruk,
tetapi firasat bahwa ada sesuatu yang salah terus menghantuinya. Kekhawatiran tumbuh di hatinya. Ia kasihan pada suaminya, tetapi juga cemas memikirkan ibunya. Suatu sore, Kirana sengaja pulang kerja lebih awal. Saat memasuki ruang keluarga, ia melihat Bagas sedang membantu Ibu Dewi menata dokumen. Mereka duduk jauh lebih dekat dari biasanya. Dan ketika Kirana menyapa, keduanya terkejut. Bagas berdiri dengan canggung, sementara Ibu Dewi dengan tenang merapikan dokumen dan berkata, "Kau pulang cepat. Tadi ibu minta tolong Bagas merapikan dokumen." Kirana tersenyum, tetapi hatinya sakit seperti diremas. Wajah suaminya memerah padam, dan tatapannya menghindari Kirana. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia teringat tatapan ibunya pada suaminya, syal itu, dan tindakan-tindakan kecil yang dulu ia abaikan. Semuanya mengarah pada satu kecurigaan yang mengerikan. Jangan-jangan ibu dan suamiku. Tetapi firasat seorang wanita jarang salah. Kirana tahu ada sebuah rahasia yang sedang tumbuh di rumah ini. Dan ia bersumpah akan mengungkap kebenarannya, apapun caranya. Gunjingan di dalam keluarga tidak pernah berhenti. Sejak Bagas menginjakkan kaki di rumah itu, Pak Suryo, paman Kirana, selalu menyimpan ketidaksenangan. Ia tidak hanya membenci menantu miskin itu, tetapi juga takut Bagas akan menjadi alasan bagi Ibu Dewi untuk menguasai seluruh harta keluarga, menghalangi ambisinya. Suatu malam setelah makan malam, Pak Suryo diam-diam keluar dan menelepon seorang kenalannya yang bekerja sebagai fotografer. Suaranya penuh kelicikan. "Tolong kau ikuti menantu baru di keluarga kami itu. Terutama saat dia sedang bersama Ibu Dewi. Aku butuh foto yang sangat jelas. Jangan lewatkan detail sekecil apapun." Orang di seberang telepon bertanya dengan heran, "Pak Suryo curiga ada sesuatu? Bukankah itu hubungan antara ibu mertua dan menantu?" Pak Suryo memotongnya dengan tawa sinis. "Lakukan saja apa yang kusuruh. Kau akan segera tahu. Hal paling mengejutkan di dunia ini adalah hal yang orang pikir tidak akan pernah terjadi." Sejak hari itu, sebuah bayangan hitam diam-diam mulai mengikuti Bagas. Saat Bagas pergi ke SPBU, saat ia berbelanja bersama Ibu Dewi, bahkan saat mereka duduk bersama memeriksa dokumen, lensa kamera tersembunyi merekam mereka. Bagas sama sekali tidak sadar. Ia hanya fokus pada pekerjaannya untuk membuktikan diri. Setiap kali mendapat dorongan dari Ibu Dewi, ia merasa semakin bersemangat. Namun keintiman itulah yang membuatnya semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Saat Ibu Dewi membungkuk untuk menunjuk pembukuan, rambutnya yang lembut menyentuh bahunya, membuat jantung Bagas berdebar kencang. Tatapannya tanpa sadar bertahan lebih lama di wajah Ibu Dewi dari yang seharusnya. Bagi lensa kamera yang tersembunyi, momen-momen itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Suatu malam, hujan turun lagi. Ibu Dewi dan Bagas berteduh di bawah kanopi SPBU, dan di bawah cahaya lampu kuning, mereka duduk berdekatan. Bagas sedikit memiringkan payungnya untuk melindunginya, dan tatapannya bersinar dengan perhatian yang hangat. Fotografer yang bersembunyi dalam gelap tak henti-hentinya menekan tombol rana. Senyum lembut Ibu Dewi, sentuhan tangan yang tak disengaja semuanya terekam dengan jelas. Di dalam rumah, Kirana belum menemukan bukti yang jelas. Tetapi firasatnya terus menyuruhnya untuk mengamati suaminya lebih dekat. Setiap kali Bagas menghindarinya dengan canggung, hatinya terasa sakit. Suatu malam, ia bertanya dengan pelan, "Mas, apa ada yang Mas sembunyikan dariku? Kenapa Mas berubah akhir-akhir ini?" Bagas buru-buru memegang tangan istrinya dan berusaha menenangkannya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah karena pekerjaan. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Kirana menatap dalam-dalam mata suaminya, tetapi ia tidak bisa menemukan kejujuran yang dulu ada di sana. Jantungnya bergetar karena cemas. Sementara itu, Pak Suryo telah mengumpulkan cukup banyak foto. Ia duduk di kamarnya, membolak-balik foto satu persatu. Bagas dan Ibu Dewi yang berdiri berdekatan di tengah hujan, tatapan mereka saat makan malam, sentuhan ringan tangannya di lengan Bagas. Setiap foto terasa seperti belati. Pak Suryo tersenyum dingin. "Langit membantuku. Sebentar lagi, seluruh keluarga akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
konspirasi itu semakin nyata. Rahasia antara Bagas dan Ibu Dewi, yang awalnya hanya gejolak emosi tersembunyi, kini telah terekspos di bawah lensa kamera. Dan saat foto-foto ini diungkap, badai dahsyat akan menyeret seluruh keluarga ke dalam pusaran tanpa jalan keluar. Bagas masih belum tahu apa-apa. Ia hanya merasakan tekanan tak kasat mata yang semakin besar. Di malam hari, firasat buruk muncul di hatinya, seolah ada seseorang yang mengawasi setiap langkahnya. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran yang kejam itu sudah jauh lebih dekat dari yang ia duga. Sejak mulai bekerja di jaringan SPBU, Bagas menyadari dirinya berubah. Ia menjadi lebih dewasa, belajar mengelola pembukuan, dan berkomunikasi dengan karyawan. Namun, pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia semakin dalam terperosok ke dalam pusaran emosi dengan Ibu Dewi. Siang hari, mereka berbicara tentang pekerjaan sebagai ibu mertua dan menantu, tetapi di malam hari, saat semuanya hening, Bagas teringat tatapan matanya dan perhatian lembutnya. Semua itu seperti racun manis yang meresap ke dalam hatinya, membuatnya tidak bisa tidur. Suatu kali, Bagas memberanikan diri untuk berkata padanya, "Bu, sepertinya lebih baik saya berhenti bekerja saja, agar Kirana tidak salah paham, dan agar orang lain tidak berpikir yang aneh-aneh." Ibu Dewi berhenti sejenak, dan tatapannya menjadi berat. Ia meletakkan tumpukan dokumen di atas meja, dan berkata dengan tenang, "Kalau kau berhenti, siapa yang akan mengurus ini? Aku tidak bisa percaya pada siapapun selain kau. Kau sudah bekerja dengan baik, kenapa mau berhenti? Hanya karena pandangan orang lain?" Bagas kehilangan kata-kata. Ia tahu Ibu Dewi mempercayainya, tetapi ia juga sadar bahwa kepercayaan itu tercampur dengan perasaan yang tak bisa diberi nama. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk, dan kegelisahan tumbuh di hatinya. "Kalau terus begini, aku benar-benar tidak akan bisa keluar." Suatu malam, Kirana pergi dinas keluar kota selama 2 hari. Bagas tinggal di rumah bersama Ibu Dewi. Rumah yang kosong terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara angin yang menyelinap melalui celah jendela. Bagas sedang memeriksa kembali pembukuan di ruang keluarga. Saat itu, Ibu Dewi turun dari tangga, mengenakan sweater tipis. Ia duduk di seberangnya dan menuangkan secangkir teh hangat. "Kau bekerja sampai larut sekali, minumlah teh hangat ini." Bagas menerima cangkir teh itu dengan tangan gemetar. Ia menatapnya. Wajahnya masih anggun, tetapi tatapannya kali ini anehnya begitu lembut. Tatapan itu membuat Bagas sesak napas. Ibu Dewi angkat bicara dengan pelan. "Kau tahu, setelah suamiku meninggal, aku selalu sendirian. Aku pikir hidupku hanya akan berakhir dengan bekerja. Tapi setelah kau datang, aku sadar bahwa perhatian tulus dari seseorang bukanlah hal yang begitu mewah." Bagas terkejut, jantungnya berdebar liar, dan tenggorokannya tercekat. Ia ingin menyanggah, ingin mengingatkan bahwa ada tembok moralitas di antara mereka, tetapi melihat kesepian yang dalam di matanya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Bagas sadar bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Ia tidak hanya tertarik pada kelembutannya, tetapi juga pada kesepiannya yang dalam. Kesepian itu membuatnya merasa kasihan, dan rasa kasihan itu dengan cepat berubah menjadi debaran. Kembali ke kamarnya malam itu, Bagas terduduk di lantai, memegangi kepalanya. Di dalam benaknya, 2 suara berhenti dan lanjutkan terus berbenturan. Ia berpikir jika ia berhenti sekarang, mungkin segalanya masih bisa kembali seperti semula, tetapi hatinya tidak mau mendengarkan. Seperti burung yang lama terkurung, begitu menemukan celah kecil, ia ingin keluar, meskipun harus menantang bahaya. Keesokan paginya, saat bertemu lagi dengan Ibu Dewi di meja makan, hanya dengan satu tatapan, Bagas kehilangan ketenangannya. Ia berusaha menghindarinya, tetapi semakin ia menghindar, konflik batinnya semakin besar. Ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Ini salah, tetapi mengapa rasanya begitu manis?" Di sudut gelap rumah, lensa kamera tersembunyi masih mengikuti mereka. Pak Suryo hanya menunggu hari di mana semuanya akan meledak. Sementara Bagas, di atas garis batas tipis antara moralitas dan perasaan, semakin kehilangan arah. Setelah kembali dari perjalanan dinas,
Kirana merasakan perubahan yang jelas tidak hanya pada suaminya, tetapi juga pada ibunya. Bagas menjadi lebih pendiam. Tatapannya selalu berat, dan terkadang, meskipun duduk di samping Kirana, pikirannya seolah melayang ke tempat lain. Ibu Dewi, di luar, tetap tenang, tetapi sepertinya ia selalu memperhatikan setiap tindakan kecil Bagas. Suatu sore, Kirana pulang kerja lebih awal dari biasanya. Saat memasuki ruang keluarga, ia menemukan sebuah kotak kado kecil di atas meja. Kotak itu dibungkus dengan kertas kado mewah dan diikat dengan pita yang elegan. Jelas bukan barang biasa, karena penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah jam tangan pria yang sangat mahal di dalamnya. Saat Kirana sedang terheran-heran, Ibu Dewi turun dari lantai atas. "Sudah pulang?" tanyanya ringan. Tetapi saat melihat kotak kado yang sudah terbuka, ia berhenti sejenak. Kirana mengangkat jam tangan itu dan tersenyum canggung. "Jam tangan ini bagus sekali, Bu. Untuk siapa?" Ibu Dewi ragu sejenak, lalu menjawab lirih, "Ibu lihat jam tangan Bagas sudah usang. Jadi ibu belikan yang baru agar dia terlihat lebih pantas saat bekerja." Kirana membeku di tempatnya. Ia tidak langsung bereaksi, hanya diam-diam meletakkan kembali jam tangan itu ke dalam kotaknya, tetapi di dalam hatinya, badai bergemuruh. Selama ini, ibunya tidak pernah memberikan perhatian sedetail ini pada suaminya. Mengapa memberikan hadiah semahal ini pada menantunya? Sementara dirinya sendiri, sebagai putrinya, jarang sekali menerima apapun selain beberapa sapaan basa-basi. Malam itu, Kirana dengan santai bertanya pada suaminya, "Mas, jam tangan dari ibu mana? Tadi aku lihat ada di ruang keluarga." Bagas terkejut sesaat, lalu buru-buru tersenyum. "Oh, aku belum sempat ambil. Ibu mertua hanya khawatir aku terlihat kurang pantas saat bekerja." Penjelasannya masuk akal, tetapi kegugupan di mata Bagas membuat Kirana semakin cemas. Ia teringat insiden Syal, tatapan ibunya pada Bagas saat makan malam, dan saat-saat di mana suaminya menghindarinya. Semua kepingan itu menyatu menjadi satu kecurigaan yang mengerikan. Malam itu, saat gelisah, Kirana diam-diam berjalan ke kamar ibunya. Pintunya sedikit terbuka, dan di bawah cahaya lampu kuning, terlihat sosok Ibu Dewi duduk termenung di depan meja rias. Di depannya, tergeletak sebuah foto lama fotonya bersama almarhum ayah Kirana. Saat Kirana hendak masuk, ia mendengar ibunya menghela napas. "Mas, andai saja kau masih hidup, aku mungkin tidak akan menjadi seperti ini." Bisikan itu membuat Kirana merinding. Ia mundur, jantungnya berdebar liar. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapinya, tetapi firasat buruk muncul di hatinya. Sejak hari berikutnya, Kirana mulai mengawasi keduanya secara intensif. Ia memperhatikan setiap tatapan dan tindakan saat suaminya berada di dekat ibunya. Dan benar saja, Bagas selalu menghindari ibunya. Tatapannya melarikan diri, tetapi debaran di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Ibu Dewi, sebaliknya, terkadang menunjukkan tatapan yang luar biasa lembut. Di dalam hati Kirana, keyakinan akan sebuah keluarga yang bahagia mulai goyah. Ia berharap semua ini hanya imajinasinya yang berlebihan, tetapi petunjuk-petunjuk itu semakin hari semakin jelas. Jam tangan mahal itu seperti bukti pertama dari kebenaran menyakitkan yang harus ia hadapi. Jam tangan mahal itu berkilauan di dalam laci meja Bagas. Setiap kali melihatnya, hati Kirana bergejolak seperti ombak. Penjelasan ibu dan suaminya memang masuk akal, tetapi entah kenapa, rasa cemasnya tidak kunjung hilang. Mengapa ibunya, yang selama ini selalu tegas dan acuh tak acuh pada menantunya, tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Suatu malam, saat rumah sudah sepi, Kirana duduk berhadapan dengan Bagas di kamar tidur. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan kecurigaannya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. "Mas, tolong jujur padaku. Apa ada sesuatu yang salah antara Mas dan Ibu?" Bagas membeku, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru meletakkan buku yang sedang dibacanya, dan berkata tergagap, "Ki Kirana, apa maksudmu? Kenapa kau berpikir begitu?" Kirana menatap lurus ke mata suaminya, tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Mulai dari syal itu, sampai jam tangan ini, dan tatapan Mas setiap kali melihat ibu, aku bukan orang bodoh. Aku bisa merasakan Mas sudah berubah.
Bagas menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal erat. Jantungnya berdebar tak terkendali. Ia ingin menyangkal, tetapi kata-kata Kirana seperti belati yang menusuk tepat di bagian yang paling sakit. Setelah hening sejenak, ia berusaha mengumpulkan ketenangannya. Kau terlalu sensitif. Ibu mertua hanya menyayangiku seperti anaknya sendiri. Hadiah itu tidak ada artinya. Jangan merusak hubungan keluarga karena salah paham. Kirana tersenyum pahit, matanya berkaca-kaca. Anak, tapi Mas tahu bagaimana tatapan ibu saat melihatmu. Aku belum pernah melihat ibu menatap seseorang dengan cara seperti itu. Dan Mas juga bukan lagi Mas Bagas yang dulu. Bagas panik dan mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Kirana menepisnya. Suaranya penuh isak tangis, tetapi tetap tegas. Jujurlah padaku. Kalau memang ada sesuatu antara Mas dan ibu, lebih baik aku tahu sekarang daripada hidup dalam kebohongan seumur hidup. Bagas terdiam lama. Di kepalanya, melintas bayangan Ibu Dewi, perhatiannya yang hangat, malam hujan yang dingin, dan tatapan lembut yang tak terlupakan. Ia tahu ia telah melewati batas yang berbahaya, tetapi bagaimana ia bisa mengakuinya pada istrinya? Akhirnya, Bagas menghela napas dan berkata dengan suara bergetar, "Tidak ada apa-apa, sungguh. Aku bersumpah." Kirana menatap suaminya lama. Kata-katanya tegas, tetapi matanya menghindari tatapan Kirana. Sebagai seorang wanita, ia tahu ada kebohongan di balik sumpah itu. Malam itu, Kirana berbaring membelakangi suaminya, menangis dalam diam. Bagas berbaring di sebelahnya dengan mata terbuka, merasakan sakit seolah hatinya ditusuk ribuan jarum. Ia ingin melindungi istrinya, tetapi ia juga tidak bisa memutuskan ikatan tak terlihat yang mengikatnya dengan Ibu Dewi. Di kamar sebelah, Ibu Dewi duduk sendirian di dekat jendela. Angin malam yang dingin menyelinap masuk. Ia mengenakan jam tangan yang sama persis dengan yang ia berikan pada Bagas, memainkannya seolah meyakinkan diri bahwa perhatiannya itu wajar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, sejak Kirana mulai curiga, segalanya tidak akan bisa tenang lagi. Di dalam rumah yang sunyi itu, ibu, anak, dan menantu 3 orang terperangkap dalam penderitaan mereka masing-masing. Namun, mereka semua berlari menuju satu rahasia yang telah tumbuh tak terkendali. Setelah itu, udara di rumah terasa sesak dan berat. Kirana tidak lagi banyak bicara, tetapi tatapannya pada Bagas penuh dengan kecurigaan dan penderitaan dalam diam. Bagas diliputi rasa bersalah, berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ibu Dewi, di luar, tetap tenang, tetapi wajahnya semakin tirus karena malam-malam tanpa tidur. Sementara mereka bertiga berjuang dalam pusaran emosi yang rumit, di sisi lain, Pak Suryo telah memegang bukti-bukti yang menentukan. Foto Bagas dan Ibu Dewi yang berdiri berdampingan di tengah hujan. Tatapan mesra, dan sentuhan tangannya yang lembut di lengan Bagas. Semua foto itu tersusun rapi dalam sebuah map tebal. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk meledakkan bom waktu ini. Dan saat itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah acara keluarga besar diadakan di rumah itu, dihadiri oleh kerabat dari jauh. Ruang perjamuan penuh dengan tawa, tetapi di hati semua orang, ada rasa ingin tahu tentang pernikahan Kirana dan Bagas yang tidak sepadan. Di tengah-tengah makan malam, Pak Suryo berdiri dengan senyum dingin. Ia mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan suara lantang, "Mumpung kita semua berkumpul hari ini, saya ingin mengungkapkan sebuah fakta yang sangat penting. Jika saya tidak mengatakan ini, nama baik keluarga kita bisa tercoreng." Semua orang terdiam dan memperhatikannya. Pak Suryo perlahan membuka mapnya dan mengeluarkan foto satu persatu, meletakkannya di atas meja. "Silakan lihat baik-baik. Inilah bukti dari kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di rumah ini. Menantu miskin kita, Bagas, dan Ibu Dewi Lestari, telah menjalin hubungan terlarang." Seluruh ruangan gempar. Foto-foto itu beredar dari tangan ke tangan. Foto Bagas yang memayungi Ibu Dewi di tengah hujan, foto mereka yang saling menatap mesra. Di mata orang ketiga, itu jelas seperti potret sepasang kekasih. Wajah Kirana pucat pasi karena syok. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu, merasakan sakit seolah jantungnya diremas.
Kecurigaan yang selama ini ia pendam kini terkonfirmasi dalam gambar yang jelas. Bagas membeku di tempatnya, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia ingin menjelaskan, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia sendiri tidak bisa menyangkal bahwa momen-momen itu lebih dari sekadar kebaikan biasa. Yang paling tenang justru Ibu Dewi. Ia melirik foto-foto itu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Ketika kegemparan mencapai puncaknya, ia perlahan berdiri. Suaranya rendah, tetapi cukup kuat untuk didengar semua orang. Benar. Foto-foto ini bukan rekayasa. Tapi jika kalian berpikir ada hubungan terlarang antara saya dan Bagas, akan saya jelaskan. Saya hanya ingin melindungi seorang menantu yang baik yang diremehkan oleh seluruh keluarga. Saya memang memberinya perhatian, tetapi tidak pernah terjadi hal seperti yang kalian bayangkan. Pak Suryo tertawa sinis, masih menyangkal. Dengan bukti sejelas ini, siapa yang akan percaya? Anda telah mencoreng nama baik keluarga, dan membiarkan menantu miskin ini besar kepala. Anda tidak pantas lagi memegang kekayaan ini. Seluruh ruangan menjadi kacau. Ada yang memihak, ada yang curiga, suara bisik-bisik menghantam kepala seperti palu. Kirana menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Ia tidak punya keberanian untuk menatap ibunya, apalagi suaminya. Bagas diliputi oleh penderitaan yang luar biasa. Ia ingin berlari ke arah Kirana dan menjelaskan, tetapi tatapan kecewa istrinya membuatnya membeku. Saat itu, ia sadar. Semua momen manis yang pernah ia bagi dengan Ibu Dewi kini telah berubah menjadi belati yang mencabik-cabik kebahagiaan keluarganya. Malam itu, setelah acara kacau itu berakhir, rumah besar itu diselimuti oleh keheningan yang dingin. Duduk sendirian di kamarnya, tatapan Ibu Dewi begitu tegas. Ia tahu bahwa badai baru saja dimulai, dan orang yang harus menanggung semuanya adalah dirinya sendiri. Setelah pertemuan keluarga yang kacau itu, rumah besar itu diselimuti oleh suasana yang berat dan sunyi seperti rumah duka. Para pelayan berjalan tanpa suara, dan tidak ada yang berani membuka mulut. Gosip tentang foto-foto itu menyebar dengan cepat, membuat seluruh keluarga gempar. Semua mata tertuju pada 3 orang. Ibu Dewi, Bagas dan Kirana. Malam itu, Bagas duduk sendirian di teras depan. Udara malam Jakarta terasa sangat dingin, dan angin berhembus dengan muram. Ia memegangi kepalanya. Belum pernah ia merasa begitu sengsara. Sebagai menantu miskin, ia tidak hanya gagal melindungi kebahagiaan keluarganya, tetapi justru menjadi penyebab penderitaan terbesar bagi istrinya. Setiap kali teringat wajah Kirana yang berlinang air mata, jantung Bagas terasa seperti ditusuk ribuan belati. Sementara itu, Ibu Dewi, meskipun di luar tampak tenang, begitu masuk ke kamarnya, dan melepaskan perhiasan mewahnya, ia terduduk di kursi dan menangis dalam diam. Ia tahu, jika ia tidak maju, Bagas akan hancur oleh cemoohan seluruh keluarga. Hanya ia yang bisa melindunginya, meskipun itu berarti menjadikan dirinya sasaran panah tuduhan. Keesokan paginya, mereka bertiga duduk berhadapan di ruang keluarga. Kirana, dengan mata bengkak karena menangis semalaman, hanya diam. Bagas tidak berani menatap istrinya dan hanya menunduk. Di tengah ketegangan yang mencekam, Ibu Dewi perlahan membuka mulut. Suaranya rendah dan tenang, tetapi tegas. Kirana, dengarkan Ibu. Apa yang terjadi kemarin, apa yang dilihat orang lain, itu tidak salah. Tapi kau harus tahu, semua kesalahan ada pada Ibu. Ibu yang lemah, Ibu yang kesepian. Jadi, Ibu yang menyeret Bagas ke dalam perasaan yang salah ini. Dia hanya terbawa suasana. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan ibumu ini, bukan suamimu. Mendengar itu, Bagas terkejut dan mengangkat kepalanya. Dengan suara tercekat, ia berkata, "Jangan, Bu. Jangan bicara seperti itu. Saya juga bersalah. Saya yang tidak menjaga batas, dan hati saya sendiri yang goyah. Tolong jangan salahkan semuanya pada Ibu." Tetapi Ibu Dewi menggelengkan kepalanya. Tatapannya tegas. "Tidak, Bagas. Masa depanmu masih panjang. Kau butuh keluarga. Tapi aku sudah menjalani lebih dari separuh hidupku. Dihina sedikit lagi pun tidak akan mengubah apa-apa. Selama kau dan Kirana bisa hidup tenang, itu sudah cukup.
Mendengar kata-kata itu, air mata Kirana kembali pecah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Apa ibu tahu bagaimana perasaanku selama beberapa bulan ini? Aku percaya pada suamiku, aku mencintainya. Tapi setiap tindakan kecil, tatapan itu, semuanya menyakiti hatiku. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai dan oleh ibuku sendiri pada saat yang bersamaan." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Bagas berlutut dan menangis. Ia ingin memeluk Kirana dan meminta maaf, tetapi jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ibu Dewi mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu putrinya. Suaranya tercekat. "Maafkan ibu, ibu yang salah. Ibu tidak pantas lagi menjadi sandaranmu. Tapi tolong, jangan membenci Bagas. Dia tulus mencintaimu. Hanya saja ibumu ini yang lemah dan merusak segalanya." Kirana terisak, menepis tangan ibunya, dan berlari ke kamarnya. Suara pintu yang dibanting dengan keras menggema di seluruh rumah. Bagas terduduk di tempatnya, hancur, kedua tangannya terkepal erat. Di dalam hatinya, menumpuk rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit karena telah mengkhianati kepercayaan Kirana, rasa sakit karena membiarkan Ibu Dewi menanggung semua kesalahan, dan rasa sakit atas kelemahannya sendiri yang tidak bisa berhenti lebih awal. Malam semakin larut, lampu-lampu di rumah meredup, 3 kamar, 3 orang, 3 jenis penderitaan. Namun mereka semua tidak bisa keluar dari pusaran emosi tragis yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari penuh badai berlalu, dan rumah besar itu menjadi sunyi yang menakutkan. Para pelayan berjalan tanpa suara, dan tidak ada yang banyak bicara. Kirana mengurung diri di kamar, tidak membukakan pintu meskipun Bagas mengetuk. Ibu Dewi, di luar, tetap tenang, tetapi matanya semakin hari semakin lelah. Bagas berjalan mondar-mandir di taman seperti orang linglung. Hatinya kacau balau. Setiap kali ia menatap jendela kamar Kirana, jantungnya terasa seperti diremas. Pada hari pernikahan mereka, ia bersumpah akan membuat Kirana bahagia, tetapi sekarang, ia justru menjadi orang yang paling menyakitinya. Dan Ibu Dewi, wanita berkuasa namun berhati lemah itu, menanggung semua cemoohan untuknya. Suatu malam, Bagas duduk di teras depan, memandangi cahaya remang-remang dari ruang keluarga. Ibu Dewi mendekat, dengan syal sutra tersampir di bahunya. Ia terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ia duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara pelan seperti angin, "Jangan menyalahkan dirimu lagi. Semuanya akan berlalu." Bagas menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Bu. Saya yang salah. Saya tidak hanya mengecewakan Kirana, tapi juga menyeret ibu ke dalam pusaran dosa ini. Saya tidak punya muka lagi untuk melihat istri saya, untuk melihat keluarga ini." Ibu Dewi terdiam. Tangannya yang gemetar hendak menyentuh bahu Bagas, tetapi kemudian berhenti, dan ia menatap ke dalam kegelapan. "Pergilah. Jika kau pikir itu yang terbaik, pergilah. Kalau kau tetap di sini, kau hanya akan semakin menderita. Aku bisa menahannya, tapi kau berbeda. Kau masih muda, masa depanmu masih panjang." Bagas terkejut. Ia memang sempat berpikir untuk pergi, tetapi ia tidak menyangka Ibu Dewi yang akan mengatakannya lebih dulu. Saat itu, rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Rasa terima kasih sekaligus rasa bersalah yang tak berujung. Keesokan paginya, Bagas diam-diam mengemasi barang-barangnya ke dalam ransel usang. Ia masuk ke kamar Kirana dan melihat istrinya masih berbaring membelakanginya. Ia ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Maafkan aku. Aku akan pergi. Mungkin dengan begitu kau tidak akan menderita lagi. Aku harap kau bahagia, apapun yang terjadi." Kirana tidak menoleh, hanya menggenggam erat ujung selimutnya. Air matanya mengalir, tetapi ia menggigit bibirnya agar tidak ada suara yang keluar. Bagas menunduk dalam-dalam, lalu diam-diam meninggalkan kamar. Saat melewati ruang keluarga, Ibu Dewi sudah ada di sana. Wajahnya tenang, tetapi sudut matanya memerah. Keduanya saling menatap sejenak tanpa kata. Dalam tatapan itu, Bagas membaca penyesalan sekaligus keteguhan hati.
Gerbang besi rumah itu tertutup di belakangnya. Di luar, cuaca Jakarta terasa muram, dan jalan kecil menuju jalan raya terbentang seperti persimpangan baru. Bagas melangkahkan kakinya. Hatinya terasa lebih ringan, tetapi pada saat yang sama, terasa berat. Ia tahu ia telah kehilangan banyak hal, cinta Kirana, ketenangan Ibu Dewi, dan bahkan dirinya sendiri. Di dalam rumah, Kirana, mendengar suara gerbang ditutup, akhirnya melepaskan tangis yang ia tahan. Ibu Dewi terduduk di kursi, meneteskan air mata yang selama ini ia bendung. Tetapi ia tahu, kepergian Bagas adalah satu-satunya jalan kebebasan bagi semua orang. Sejak hari itu, sosok Bagas menghilang dari rumah itu. Orang-orang bilang ia telah kembali ke kampung halamannya. Ada yang mencibir, ada yang kasihan, tetapi kekosongan yang tertinggal di hati orang-orang yang ditinggalkan begitu besar. Sebuah kekosongan yang tidak akan mudah terisi. Setelah Bagas meninggalkan rumah, udara di dalamnya dipenuhi oleh kehampaan yang tak terisi. Kirana menjadi pendiam dan sering duduk termenung di kamarnya selama berjam-jam. Ibu Dewi, di luar, sibuk bekerja, tetapi begitu pulang, ia tenggelam dalam keheningan yang dalam. Semua orang di rumah itu bisa merasakan suasana dingin tersebut. Suatu malam, Kirana kebetulan melewati kamar ibunya. Pintunya sedikit terbuka, dan di bawah cahaya lampu kuning, terlihat sosok Ibu Dewi duduk di depan meja rias. Di tangannya, ada sebuah buku harian tua dengan sampul yang sudah usang dan pudar. Kirana ragu sejenak, lalu dengan pelan mengetuk pintu. "Bu, belum tidur?" Ibu Dewi mengangkat kepalanya, tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum tipis. "Masuklah, Nak. Ibu sedang mengenang masa lalu." Kirana duduk di samping ibunya, dan pandangannya tertuju pada buku harian itu. Setelah ragu sejenak, Ibu Dewi menghela napas panjang dan mendorong buku harian itu ke arah putrinya. "Mungkin sudah saatnya kau tahu masa lalu ibu. Setelah membaca ini, kau mungkin akan mengerti kenapa ibu menjadi begitu lemah." Di atas kertas yang telah menguning, tulisan tangan yang rapi muncul. Kirana mulai membacanya perlahan. Setiap kalimat seolah membuka pintu ke dunia lain. "Saat itu, aku baru berusia 20 tahun. Aku mencintai seorang pemuda di desa yang sama. Dia miskin, tetapi baik dan tulus. Namun, keluargaku hendak menikahkanku dengan seorang pengusaha kaya yang usianya sepantaran ayahmu. Aku menangis dan memohon, tetapi tidak ada yang bisa kuubah. Pernikahan itu mewah, tetapi hatiku penuh dengan air mata. Selama hidup bersamanya, aku tidak pernah sekalipun mendengar kata cinta yang tulus. Dia menganggapku sebagai perhiasan untuk dipamerkan kepada dunia. Setelah dia meninggal, aku menjadi wanita kaya dan berkuasa, tetapi hatiku kosong." Kirana berhenti membaca dan menatap ibunya. Mata Ibu Dewi berlinang air mata, dan suaranya bergetar. "Ibu hidup dalam kesepian selama lebih dari 40 tahun. Nak, di luar, orang-orang menghormatiku, tetapi di dalam, hanya ada seorang wanita yang mendambakan kehangatan." Ketika Bagas muncul, ketulusannya mengingatkanku pada masa mudaku dan pada pria yang pernah kucintai. Aku tahu itu salah, tapi ibu tidak bisa menghentikan hati ini. Mendengar pengakuan itu, Kirana kehilangan kata-kata. Ia menatap ibunya, merasakan kasihan dan kekecewaan pada saat yang bersamaan. Ia kasihan pada ibunya yang harus hidup di balik topeng dingin selama puluhan tahun, tetapi juga kecewa karena kelemahan itulah yang menyeret keluarga mereka ke dalam tragedi. "Ibu." Suara Kirana tercekat, dan air matanya pecah. "Kenapa ibu tidak pernah menceritakannya padaku? Aku bisa mengerti dan menghibur ibu, tapi kenapa? Kenapa harus suamiku, Bu?" Ibu Dewi menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. "Maafkan ibu, ibu terlalu egois. Ibu hanya ingin sekali saja jujur pada hati ini, tetapi akhirnya ibu melakukan kesalahan yang tak termaafkan." Di dalam kamar itu, ibu dan anak itu duduk berdampingan, tetapi jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang dalam. Kirana memeluk buku harian itu, hatinya dipenuhi kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan sebagai wanita berkuasa, melainkan sebagai seorang wanita biasa yang lemah.
Masa muda ibunya yang tragis menjelaskan segalanya, tetapi pada saat yang sama, itu berarti keretakan dalam keluarga mereka sudah terlalu dalam. Sekalipun ia merasa kasihan pada ibunya, Kirana tidak bisa dengan mudah memaafkan kenyataan yang kejam itu. Ibunya sendiri telah merenggut kepercayaannya pada cinta dan pernikahan. Di luar, angin malam Jakarta yang dingin menyapu jendela, seolah berbisik bahwa setiap kesalahan harus dibayar. Dan harga dari kelemahan Ibu Dewi bukan hanya cemoohan dunia, tetapi juga air mata putrinya sendiri. Setelah membaca buku harian ibunya, Kirana menghabiskan beberapa hari dalam kebingungan. Kemarahannya tidak lagi membara seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Setiap kata dalam buku harian itu seperti belati yang mengiris hatinya, meninggalkan rasa kasihan yang lebih besar daripada kebencian. Ia mulai melihat ibunya dengan cara yang berbeda. Ibu Dewi, yang dihormati semua orang karena kekayaannya, ternyata hanyalah seorang gadis muda penuh mimpi yang terikat dalam pernikahan tanpa cinta seumur hidupnya. Selama lebih dari 40 tahun, ia berpegang pada pekerjaan dan tanggung jawab di balik topeng dinginnya. Bayangan kekuasaan itu menyembunyikan hati yang kesepian yang mendambakan kehangatan. Kirana duduk sendirian di dekat jendela, memandangi taman yang disinari matahari pagi. Ia teringat tatapan ibunya pada Bagas, hadiah itu, dan semua perhatiannya. Dulu, semua itu terasa seperti pengkhianatan, tetapi sekarang ia memahami makna lain di baliknya. Itu adalah kelemahan seorang wanita yang telah menanggung kesepian terlalu lama. Sore itu, Kirana menulis surat singkat untuk Bagas. Surat itu tidak berisi kebencian atau pengampunan yang terburu-buru. Hanya tertulis, "Mas Bagas, sekarang aku sedikit mengerti alasannya. Ibu terlalu kesepian, dan kau mungkin hanya terbawa suasana. Aku butuh waktu untuk berpikir, tapi aku tidak ingin keluarga kita hancur begitu saja. Kuharap suatu saat nanti kita bisa duduk bersama sebagai orang dewasa dan bicara untuk terakhir kalinya." Sebelum sempat mengirim surat itu, Kirana mendengar kabar bahwa Bagas tinggal dengan tenang bersama orang tuanya yang sudah tua di kampung. Kabar itu membuat hatinya perih. Ia teringat masa awal pernikahan mereka, saat pemuda miskin namun tulus itu mencurahkan seluruh cintanya padanya. Suaminya itu masih ada di sana, hanya saja ia tersesat karena kelemahan sesaat. Suatu sore, Kirana duduk bersama ibunya di ruang keluarga. Dalam suasana hening yang hanya diisi oleh suara detak jam, Kirana tiba-tiba angkat bicara. "Bu, aku sangat kecewa pada ibu. Tapi setelah membaca buku harian itu, aku tidak bisa lagi melihat ibu dengan kebencian. Aku kasihan pada ibu, tapi aku juga sakit. Aku butuh waktu. Ibu bisa mengerti, kan?" Ibu Dewi membeku, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia mengangguk pelan. "Ibu mengerti. Kau tidak perlu langsung memaafkan ibu. Cukup kau tahu bahwa ibu tidak pernah berniat merebut kebahagiaanmu." Kirana menatap ibunya, hatinya terasa berat. Ibunya yang berwibawa kini terlihat seperti seorang wanita tua yang lelah dan mendambakan cinta. Ia merasakan iba yang lebih besar daripada kebencian. Malam itu, Kirana merenung lama. Sulit untuk melupakan segalanya, tetapi ia tahu ia tidak bisa hidup dalam kebencian seumur hidup. Jika ia mengurung diri dalam penderitaan, pada akhirnya ia sendiri yang akan rugi. Kirana berjanji pada dirinya sendiri. Mungkin pengampunan bukanlah tentang menerima, melainkan tentang cara untuk melangkah maju. Dan jauh di lubuk hatinya, secercah harapan kecil mulai bersinar. Harapan bahwa suatu saat nanti, meskipun cinta tidak akan sama seperti dulu, setidaknya keluarga ini bisa menemukan kembali sedikit kedamaian. Sementara Ibu Dewi dan Kirana dengan susah payah mencoba menyembuhkan luka emosional mereka, di luar, badai lain sedang mendekat. Yaitu niat busuk Pak Suryo, yang telah lama mengincar harta keluarga. Setelah mempermalukan Ibu Dewi dan Bagas dengan foto-foto itu, ambisi Pak Suryo semakin besar. Ia menyebarkan berita kemana-mana bahwa Ibu Dewi tidak lagi pantas memimpin perusahaan dan menghasut kerabat untuk menuntut pembagian saham jaringan SPBU. Ia berpura-pura peduli pada moralitas, meyakinkan orang lain bahwa berbahaya jika semua kekuasaan berada di tangan Ibu Dewi. Namun, di dalam kegelapan,
Pak Suryo diam-diam memalsukan dokumen dan berkolusi dengan pihak luar untuk menjual sebagian aset perusahaan dengan harga murah. Ia berpikir, jika reputasi Ibu Dewi hancur, ia bisa dengan mudah mengendalikan segalanya. Tetapi konspirasi itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Seorang akuntan yang setia pada Ibu Dewi secara tidak sengaja menemukan dokumen kontrak yang tidak wajar. Ia membawa semua bukti itu kepada Ibu Dewi. Melihat stempel palsu itu, Ibu Dewi anehnya tetap tenang. Ia hanya menghela napas kecil dan berkata, pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Keesokan harinya, ia diam-diam membawa semua bukti dan melaporkannya ke polisi. Berita ini menyebar dengan cepat dan mengejutkan seluruh keluarga. Orang-orang terkejut bahwa pria yang selama ini selalu bicara tentang kehormatan keluarga ternyata adalah pengkhianat yang mencoba menjual darah dan keringat leluhurnya demi kepentingan pribadi. Saat polisi datang menjemputnya, rumah itu menjadi kacau. Pak Suryo berteriak dan meronta-ronta, menuduh Ibu Dewi menjebaknya. Namun, di hadapan bukti yang jelas dokumen dan tanda tangan palsu serta kesaksian para kaki tangannya, ia tidak bisa lagi menyangkal apapun. Di depan seluruh keluarga, Ibu Dewi hanya berkata singkat, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi, kebenaran sudah jelas. Pak Suryo diseret pergi di bawah tatapan menghina dari seluruh kerabatnya. Pria yang dulu dengan angkuh mencela Bagas dan menertawakan Ibu Dewi kini menjadi seorang pesakitan yang diborgol dan menunduk. Berita ini sampai juga ke telinga Kirana dan Bagas. Bagas, yang mendengarnya di kampung, merasa hatinya berat. Meskipun ia bersalah secara emosional, ia merasa lega karena setidaknya kebenaran lain telah terungkap. Orang yang tulus ingin melindungi keluarga bukanlah Pak Suryo, melainkan Ibu Dewi. Di rumah, Kirana menatap ibunya dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbagai insiden, ia melihat ibunya kembali terlihat tegar dan kuat seperti dulu. Meskipun memiliki hati yang kesepian dan lemah, pada akhirnya ia adalah wanita kuat yang mampu melawan kejahatan. Ia mendekat, memegang tangan ibunya, dan berkata pelan, "Bu, aku bangga pada Ibu." Air mata menggenang di sudut mata Ibu Dewi, tetapi kali ini bukan air mata malu, melainkan air mata kelegaan. Ia tahu bahwa penjahat telah mendapatkan ganjarannya, dan setidaknya ia telah sedikit mendapatkan kembali kepercayaan putrinya. Setelah Pak Suryo diadili, suasana di keluarga perlahan-lahan membaik. Gunjingan jahat dari kerabat berkurang, dan digantikan oleh rasa hormat pada Ibu Dewi yang dengan tegas bangkit untuk melindungi kehormatan dan aset keluarga. Namun meskipun badai di luar telah reda, luka di hati para pihak yang terlibat masih ada. Bagas telah tinggal dengan tenang di kampung bersama orang tuanya selama beberapa bulan. Setiap hari ia pergi ke sawah, bekerja seperti orang yang belum pernah menginjakkan kaki di rumah mewah itu. Tetapi di dalam hatinya, bayangan Kirana dan Ibu Dewi terus muncul. Ia tahu ia tidak bisa kembali seperti dulu. Perasaan telah retak, dan kepercayaan telah hancur. Suatu sore, Kirana datang menemuinya di kampung. Mereka duduk berhadapan di dalam rumah kecil itu, diterangi oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Dalam keheningan, Kirana berkata pelan, "Mas Bagas, aku sudah banyak berpikir. Sekarang aku sedikit mengerti alasannya. Aku kasihan pada ibu, dan aku tahu kau pernah tulus mencintaiku. Tapi kita tidak bisa menganggap apa yang sudah terjadi tidak pernah ada." Bagas menunduk, sudut matanya memerah. "Maafkan aku, Kirana. Kalau saja aku bisa memutar waktu, aku lebih baik mati daripada menyakitimu. Tapi sepertinya, berpisah adalah satu-satunya cara agar kau bisa bahagia." Suaranya tercekat, tetapi tegas. Kirana mengangguk pelan, air matanya mengalir, tetapi ada senyum tipis di bibirnya. Ia tahu ini bukanlah akhir yang tragis, melainkan pembebasan bagi mereka berdua. Mereka pernah berjalan bersama, tetapi sekarang adalah waktunya untuk menemukan jalan masing-masing. Sebelum berpisah, Bagas memegang erat tangan Kirana untuk terakhir kalinya. "Aku harap kau bertemu dengan orang yang benar-benar pantas untukmu, dan menemukan kepercayaan serta kedamaian. Aku juga berharap kau berhenti menyalahkan dirimu dan memulai hidup baru," jawab Kirana dengan mata berkilauan.
Begitulah, mereka memilih jalan perpisahan yang damai, tanpa kebencian atau penyesalan. Sementara itu, Ibu Dewi, setelah melewati semua itu, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian sejati adalah dengan mengabdikan diri kepada masyarakat. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan yayasan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Jakarta dan memulai kegiatan amal untuk membantu tetangga yang terpinggirkan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung saat upacara pemberian beasiswa dan melihat mata anak-anak yang penuh rasa terima kasih, ia merasakan kehangatan yang selama ini ia lewatkan, kehangatan yang datang dari cinta yang tulus. Suatu kali, Kirana melihat ibunya berpidato di sebuah acara amal dan merasa hatinya terharu. Ia tahu ibunya kini telah menemukan jalan yang benar, bukan dengan terbawa oleh emosi yang lemah, tetapi melalui kehidupan berbagi dan memberi. Ia mendekat dan menggenggam erat tangan ibunya. Saat itu, tidak ada kata yang diperlukan oleh ibu dan anak itu. Hanya dengan tatapan mata, mereka saling memahami dan menghibur. Dari jauh, Bagas juga terus mengikuti kabar tentang Ibu Dewi dan Kirana, mengetahui bahwa mereka menjalani kehidupan yang lebih baik sudah cukup baginya. Ia bekerja keras, berharap suatu saat nanti bisa berdiri tegak tanpa rasa rendah diri, dan perlahan-lahan membangun kembali hidupnya. Kisah ini tidak berakhir dengan akhir yang bahagia sempurna, tetapi membuka jalan baru bagi masing-masing dari mereka. Bagas menemukan ketenangan, Kirana mempertahankan kepercayaannya, dan Ibu Dewi akhirnya menemukan kedamaian hati melalui perbuatan baik. Beberapa kesalahan dalam hidup memang tidak bisa dihapus, tetapi manusia, meskipun jatuh, bisa bangkit kembali dan memilih kehidupan yang lebih baik. Dan itulah yang terpenting. Kisah Bagas, Kirana, dan Ibu Dewi meninggalkan pesan peringatan di hati kita tentang godaan dan kehampaan. Ketika cinta tidak diisi dengan cara yang benar, dan ketika kesepian berkepanjangan, manusia mudah menjadi lemah, melangkah ke jalan yang salah, dan akhirnya menciptakan penderitaannya sendiri. Bagas kehilangan keluarganya, Kirana kehilangan kepercayaannya, dan Ibu Dewi harus menanggung cemoohan dan rasa bersalah. Namun, di tengah kehancuran itulah mereka menyadari bahwa pengampunan dan melepaskan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kembali kedamaian. Itu adalah akhir yang tidak sempurna, tetapi adil. Mereka yang menghadapi kesalahan mereka menemukan kedamaian hati, sementara mereka yang serakah dan licik seperti Pak Suryo mendapatkan hukuman dari hukum. Pelajaran terakhir dari kisah ini adalah bahwa uang atau kekuasaan tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa. Hanya ketulusan hati, cinta, dan tanggung jawab yang bisa menuntun kita pada kebahagiaan sejati.